Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali dengan saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi malam hari ini. Dan tamu saya spesial dari komunitas pencak silat Sumeneb. Kita akan berbincang lebih jauh bersama tamu saya malam ini setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini bersama komunitas Paguyuban Pencaksilat Tradisional Keris Mustika Sumeneb. Saya sudah bertemu langsung dengan ketua paguyubannya, ada Mas Imam Syafi'i ya. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Sudah sabar menanti, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Ini perdana kita di Ngobras ya Mas Imam. Betul, ya. ini pertama kali saya diundang oleh acara Ngobras ya. Iya, ngobrol bareng komunitas. Betul. Ya. Dan juga ini baru pertama loh saya kedatangan tamu jago silat nih. Mungkin nanti bisa dikasih trik-triknya kayak gimana ya. Baik, Mas Imam dari komunitas Paguyuban Pencaksilat Tradisional Keris Mustika Sumeneb. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dengan pemirsa RRI Sumeneb.net. Apa sih Paguyuban Silat Tradisional Keris Mustika Sumeneb ini dan sudah berapa lama berdirinya nih Mas? Baik, perlu saya sampaikan juga segenap pendengar RRI Sumeneb ya, bahwasanya Paguyuban Keris Mustika ini semuanya diawali dari beberapa perkumpulan pencaksilat tradisional itu yang ada di Kabupaten Sumeneb yang mereka itu tidak mempunyai wadah. Jadi mereka hanya mempunyai beberapa perkumpulan di masing-masing perkumpulan, tetapi induknya tidak ada. Jadi mereka semua perkumpulan pencaksilat yang ada di Kabupaten Sumeneb sebanyak 43 sementara ini yang tergabung di paguyuban kita itu menunjuk saya untuk menjadi ketua paguyuban. Wah, gitu. Dari tahun berapa nih? Kalau kita baru diresmikan kemarin tahun 2023. 2023, ya, oke. Dengan didirikan dengan kita diakte notariskan komunitas ini biar punya legalitas hukum. Tapi sebelum 2023 udah berdiri ya Mas ya? Udah maksudnya udah kumpul-kumpul ya komunitasnya? Kalau kumpul-kumpul sudah. Jadi kan paguyuban ini mewadahi dari perkumpulan silat yang ada di Kabupaten Sumeneb ya? Gitu ya, pencaksilat tradisional yang ada musiknya gitu lah. Jadi itu akhirnya mereka itu biar punya organisasi, ada acuan, ada yang bisa dibuat konsultasi, akhirnya dibentuklah wadah paguyuban ini. Jadi kita membawahi 43 perkumpulan silat tradisional yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau sampai sekarang anggotanya ada berapa Mas Imam? Sekarang 43 yang terdata di kita. 43 43 kelompok ya istilahnya ya. Tapi satu kelompok
berapa orang nih anggotanya? Waduh, kalau anggotanya per kelompok Bisa. itu ada yang 500 sampai gitu. Oh iya ta. Jadi mereka kan dibentuk arisan. Jadi Oh. mereka dibentuk arisan, setiap minggunya itu digilir ke rumahnya masing-masing. Oh gitu deh itu. begitu, oke. Nah, malah ada yang satu orang itu bisa ikut beberapa kelompok-kelompok itu. Oh oke, ya ya. Jadi kita memwadahi komunitas-komunitas itu, masing-masing perkumpulan itu, dan kita dijadikan organisasi namanya Paguyuban Pencaksilat Tradisional. Pencaksilat Jadi tradisional. itu. Oh seperti itu. Jadi kalau misalkan itu dikumpulkan dari 43 kelompok itu udah berapa ribu ya Waduh, Mas luar ya? biasa gitu ya. Ini malah kita belum tercakup di daerah kepulauan. Belum, masih Belum. Sumeneb daratan Ini masih saja Sumeneb ya. daratan. Oke. Jadi informasi dari teman-teman gitu khusus daerah kepulauan itu banyak sebenarnya. Cuma kita masih belum sampai mendata di situ. Jadi selama 1 tahun ini kita memang mendata para perkumpulan pencaksilat tradisional yang ada di Kabupaten Sumeneb itu untuk bisa bergabung ke kita. Jadi kita punya wadah yang nantinya bisa menyerap aspirasi para perkumpulan-perkumpulan tradisional komunitas yang ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Jadi kita wadahi semuanya nanti gitu lah. Itu pertemuannya setiap apa Mas? Untuk yang 43 kelompok itu di bawah paguyuban dari komunitas ini? Ya tergantung dari kelompok-kelompok itu sendiri, macam-macam itu. Ada yang setiap malam minggu, ada yang setiap malam Selasa gitu lah. Jadi saya selaku ketua paguyuban kadang tidak ada waktu. Tidak ada waktu, jadi kadang ke tempat yang kelompok perkumpulan yang lain, malam ini ke perkumpulan yang lain juga. Jadi waktunya kadang tidak cukup gitu. Jadi mungkin perlu ilmu membelah diri nih Mas. Jadi tapi saya senang, ya kan? Saya senang menjadi bagian dari para komunitas-komunitas kelompok perkumpulan silat tradisional itu. Yang pertama juga kita nambah teman. Betul. Lewat komunitas itu kita nambah silaturahmi, banyak teman, dan insya Allah di situ apa yang kita tidak ada pasti muncul di situ di dalam kelompok-kelompok itu. Gitu, Mbak Ani. Ada tukar informasi juga, Ya, betul, ya ya kan. Jadi memperluas relasi juga, Betul, iya. gitu. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Oke. Kalau saya yang saya tahu itu olahraga pencaksilat yang Iya, biasa. Kalau tradisional terus terang saya belum tahu, tapi tadi Mas Imam membuka sedikit infonya bahwa pencaksilat tradisional ini adalah yang pakai musik. Ini Musik, gimana ya. sih Mas penjelasannya? Ya, jadi pencaksilat tradisional itu diiringi oleh musik, musik kayak gamelan itu lah. Jadi mereka itu mancak melakukan peragaan itu dengan diiringi musik. Jadi secara tuntunan dan tontonan itu menarik. Jadi mereka intinya dibuat tontonan untuk masyarakat. Jadi beda Jadi dengan semacam konser gitu ya? ya kayak model konser. Jadi penampilannya itu bisa di lapangan, di gedung, atau di atas panggung gitu, yang bisa ditonton oleh masyarakat. Inilah pencak silat tradisional seperti ini. Sementara ini mungkin Mbak Ani tahunya hanya pencak silat yang sifatnya pertandingan. Iya. Jadi adu fisik gitu iya. ya. Jadi paguyuban pencak silat tradisional ini kita mengangkat dari seni budayanya. Jadi itu. Jadi sebenarnya kan cikal bakal dari pencak silat itu perguruan-perguruan dan asalnya dari itu. Dari komunitas-komunitas itu mereka baru bisa mengembangkan menjadi pesilat-pesilat yang handal. Dulunya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu melalui paguyuban pencaksilat tradisional ini saya mencoba untuk mengangkat mereka. Jadi mereka bukan hanya melakukan perkumpulan yang digilir ke masing-masing rumah ke rumah, tetapi saya mencoba itu saya angkat melewat model festival. Oh, iya. Jadi kita sebenarnya dari tahun 2016 sudah saya sering menyelenggarakan festival pencaksilat tradisional. Yang pesertanya adalah para perkumpulan-perkumpulan itu. Nah, ada batas usianya, Mas? Batas kita tidak dibatasi. Oke. Cuma lebih rata-rata yang ikut
pencak silat yang Festival tradisional itu rata-rata sudah usia di atas 30 ke atas. Jadi itu. Iya, iya, Nah, iya. ini juga kita perlu peremajaan, artinya mereka itu ada kaderisasi. Jadi paling tidak anak yang masih SD, SMP dan SMA bisa senang kepada pencak silat yang tradisional itu. Karena di situ sifatnya kan hanya berupa tontonan atau penampilan yang ditonton oleh masyarakat gitu. Nah, dengan adanya festival ini, jadi para perkumpulan yang ada di Sumeneb itu, mereka tidak hanya mengikuti arisan di setiap minggunya di masing rumah, tetapi ada penghargaan lewat model festival. Jadi itu. Nah, ini Kalau festival itu berarti nggak ada juaranya dong, Mas? ada Tetap ada. ada. Bukan berapa terbaik gitu. Ya, jadi tergantung penyelenggara. Kalau di festival itu kita tidak pakai namanya istilahnya bukan juara, tapi penyaji. Terbaik. Oh ya. Penyaji terbaik 1, penyaji terbaik 2, jadi itu. Jadi tidak ada istilah nama juara. Artinya biar tidak terkesan, oh ternyata yang itu paling bagus, gitu. Tapi kita pakai penyaji. Bagaimana penyajian dari gerakan itu bisa ditampilkan enak, elok, ya. Terus kita mengandung seni yang menarik bisa ditonton oleh masyarakat. Jadi itu. Itulah kenapa kemudian dikemas dalam festival. Festival. Ya. Jadi insya Allah nanti juga ada festival pencak silat namanya Etanian. Itu kita mengadopsi dari perkumpulan. Kapan ini Mas rencananya? Tahun ini juga ya? Iya, tahun ini juga. Oke. Gitu. Yang jelas bulan Mei ini. Oh ya? Iya, bulan Mei Oke, ini. dalam waktu dekat lah ya. Dalam waktu dekat gitu lah. Oke, ini kan tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya butuh kaderisasi karena yang yang menguasai ilmu pencak silat tradisional ini kebanyakan sudah usianya 30 ke atas. Iya. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh komunitas di Mas Imam sendiri untuk istilahnya semacam memberikan sosialisasi gitu Mas untuk generasi muda. Ini apa saja yang sudah dilakukan? Iya, jadi setiap saya turun ke masing-masing perkumpulan itu memberikan motivasi, terutama yang pertama adalah mereka kan pasti punya anak. Nah, dari anak itu bagaimana anak itu bisa mencintai bapaknya yang ikut silat, senang silat. Nah itu, jadi dari itu dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Oke. Pengembangannya seperti itu. Terus dari keluarga terdekat lain atau tetangga, bagaimana? Makanya kita beri ruang yang namanya festival itu, biar mereka bukan hanya melakukan gerakan silat di perkumpulan arisan itu saja, tetapi ada penghargaan. Kadang mereka ikut ke perkumpulan, apa sih penghargaan saya? Nah, oleh karena itu kita coba ada penghargaan seperti itu biar anak yang senang ke festival pencak silat itu ada prestasi di situ. Baik sekarang kan sudah ada prestasi akademik dan non akademik, kan bisa saja lewat jalur non akademiknya lewat festival silat seperti itu. Nah, yang jadi juara atau penyaji terbaik ya. Kan nanti kan ada piagam, dan piagam itu kan bisa diajukan ketika anak itu mau masuk sekolah gitu. Jadi itu bukan jadi nilai plus ya Mas. Betul, bukan hanya anak yang senang fisik tanding saja, tetapi yang senang dengan seni pencak silatnya juga kita berupaya untuk diangkat. Jadi itulah. Oke, kalau tadi perbedaan pencak silat biasa dengan pencak silat tradisional salah satu yaitu di musik ya Mas ya. Itu diiringi musik kalau tradisional ya. Kalau pencak silat yang biasa kan enggak ya. Tidak. Jadi untuk pencak silat tradisional ini apakah juga dia sekedar menampilkan keterampilannya bermain pencak silat tradisional, atau ini bisa kita adu juga nih Mas? Iya. Kalau diadu secara fisik insya Allah bisa. Tapi mereka itu lebih banyak pembelajarannya di seni gitu loh. Pembelajaran kan lebih menitik beratkan kepada seni pencak silatnya. Kayak jurus-jurusnya gitu ya Mas ya. Jadi itu bukan kepada tandingnya yang lawan dari perkumpulan pencak silat ini adalah pasangannya.
Jadi saya punya pasangannya sama Mbak Ani misalnya, itu sudah setelannya sama Mbak Ani. Jadi saya dengan Satu paket. Iya. Kalau di silat tanding itu kan tidak kenal. Tidak kenal. Kalau ini sudah kenal. Jadi diibaratkan saya ini mukul Mbak Ani ke atas, Mbak Ani sudah ada di bawah gitu kan. Dan sebaliknya Mbak Ani mau mukul sebelah kanan sebelah kiri, jadi sudah mengelaknya sudah berirama dan beraturan gitu lah. Itu yang seninya di situ. Tapi mereka tetap dibekali dengan ilmu bela diri ya? Tetap. Oke. Kalau pembelajaran bela dirinya itu tetap, karena kan paling tidak dia kan bisa mengelak, bisa mukul, bisa nendang sama gitu lah. Cuma lawan yang mereka tampilkan itu adalah temannya sendiri gitu lah. Jadi memang sudah ada pasangannya ya. Betul, gitu. Pasangannya. Dan mereka juga pakai senjata, Makanya kalau bukan pasangannya nanti khawatir salah melangkah, salah elak, salah bela, ini yang repot nanti gitu kan. Beda dengan tanding. Kalau tanding kan karena bukan lawannya, ketika dia memang mencari prestasi di situ, mana yang adu yang kuat, seperti itu. Kalau teman-teman di komunitas ini pernah nggak tampil di festival di luar gitu, Mas? Pernah. Di mana tuh? Dulu sebelum COVID itu ada festival pencak silat Piala Korem. Itu mewakili kodim-kodim se-Jawa Timur. Jadi kita pada waktu itu Pak Dandemnya minta ke saya kirim dari perkumpulan dari Ampunten, dari Kecamatan Ampunten, saya kirim, alhamdulillah di sana juara 2 putri. Jadi itu ya diiringi. Ini untuk yang tradisional ini? Iya, yang tradisional. Itu. Terus tahun 2015 itu ada namanya Festival Bela Diri Dunia di Korea Selatan, di Chungju, Korea Selatan. Jadi pada waktu itu tahun berapa? 2015. 2015, oke. Indonesia mengirim, kebetulan yang dikirim adalah muridnya saya. Wah, keren. Di orang Batang-Batang, saya kirim ke Korea Selatan. Alhamdulillah selama 15 tahun Indonesia mengirim dalam festival pencaksilat tradisional dunia itu baru tahun 2015 itu. Juara, Mas? Juara 3. Keren. Juara 1-nya Uzbekistan, juara 2-nya Korea sendiri, juara 3-nya Indonesia, juara 4 India. Keren. Tahun 2002. Umur berapa itu waktu itu? Itu masih SMA pada waktu itu. SMA. Okay. Jadi kita kirim ke sana dan alhamdulillah juara dunia loh juara itu. Dunia, iya. Sampai pada waktu hari jadi Kabupaten Sumeneb mereka ditampilkan. Gitu lah. Pada waktu itu bupatinya masih Ki Busro pada waktu itu. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya banyak, cuma ini kan melalui kegiatan ini paling tidak juga pemerintah Kabupaten Sumeneb kan juga bisa ikut andil di ajang festival ini, karena ini sifatnya tontonan. Kalau ditonton itu luar biasa itu loh, Mbak gitu Ani. Ya. Kapan-kapan boleh dong kita diundang buat nonton ya festivalnya ya. Boleh, silakan gitu loh. Oke. Nanti tak undang Mbak Ani. Iya, ditunggu undangannya. Mas Imam, apa hal menarik yang ditawarkan kepada generasi muda supaya lebih mencintai yang sifatnya tradisional seperti pencaksilat tradisional ini? Ya, jadi kan bagaimana anak-anak didik kita senang dan mencintai silat tradisional itu, yang pertama seperti saya sampaikan tadi, ada penghargaan kepada mereka. Bagi anak yang takut ikut tanding bisa melalui festival ini. Karena apa yang tadi saya sampaikan, mereka kan sudah pasangannya sudah, tidak mungkin mereka mukul pasti sudah mengelak gitu lah. Kalau yang sendirian misalnya tidak berpasangan bisa nggak? Bisa, itu perorangan namanya, kategori perorangan. Jadi di kita itu ada kategori perorangan, kategori berpasangan, kategori berkelompok dan bercerita. Bercerita. Iya, jadi bercerita ini masih belum saya garap ini. Rencananya saya syukur-syukur nanti RRI juga mendukung kategori bercerita. Gitu. Itu apa istimewanya kategori bercerita tuh, Mas?
cerita ini misalnya kita akan mengangkat ceritanya Joko Tole, tokoh Sumeneb Joko Tole. Ya kita ada 15 pesilat itu yang bercerita bagaimana asal mulanya Joko Tole itu, baik dari Joko Tole kecil sampai besar. Dia bercerita bertutur gitu ya? Nah, di situ ada dalang. Oh, oke. Jadi dia memperagakan. Gitu. Nanti ada dalang. Kayak modelnya ketoprakan itulah. Jadi itu yang belum kita angkat. Itu kalau kita angkat dari segi wisata, budaya dan terus prestasi anak itu luar biasa nanti kan. Ini masih belum kita angkat ini. Akan mencoba karena masih jadi PR ya. Iya. Target? Saya upayakan 2025. 2025 ya. Karena juga kan rata-rata SDM dari teman-teman kan kadang SDM-nya kan biasa-biasa saja gitu loh. Kadang mereka ya aktivitasnya kan juga masih banyak daripada aktivitas lain ya. Iya, masa selama mau ngurusi silat gitu kan. Jadi kan mesti ada pekerjaan pokok. Makanya ini saya kan bertahap. Betul. Jadi ini. Makanya mohon doanya nanti lewat RRI, siapa tahu nanti RRI ada ulang tahun RRI bisa nampilkan tampil silat gitu kan, seperti itu. Bisa. Oke, apa hal lain yang sebagai penarik lah istilahnya untuk para generasi muda supaya bisa lebih mencintai yang tradisional ini, Mas? Ya, jadi di sisi lain kita juga memberikan beberapa penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Terus yang kedua kita bagaimana memfasilitasi mereka khususnya yang berprestasi bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jadi itu nanti kan bisa terukur di situ. Jadi khususnya anak-anak muda bagaimana mencintai, katanya Mbak Ani, mencintai budaya kita sendiri karena pencak silat ini kan budaya asli Indonesia. Betul. Jadi yang perlu kita lestarikan. Kalau tidak kita, generasi kita siapa lagi kan seperti seni itu. Bela diri asli ya. Aslinya, Indonesia kan, ya. Awalnya kan seni bela diri betul, gitu kan. Jadi ini. Nah, paling tidak kita berupaya untuk memberikan tuntunan kepada mereka gitu loh. Bagaimana dia bisa lebih semangat. Oh, ternyata silat seperti ini, silat festival kayak ini gitu loh. Dilihat sangat menarik gitu loh. Makanya banyak sebenarnya kita nanti kolaborasi dengan tari, dengan silat dengan tarinya seperti itu. Kemarin juga yang di Korea kita kolaborasi juga dengan tari. Silatnya dari Sumeneb, tarinya dari Kabupaten Malang tempo hari gitu. Cuma yang tarinya tidak masuk, yang silatnya yang masuk gitu. Ya. Jadi, nah itu bagian dari contoh kita. Inilah dulu dia sempat mewakili Indonesia, berhasil. Mereka kan siapa tahu lah nanti motivasi seperti itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang khususnya cinta sama silat itu sendiri. Gitu. Oke. Ada nggak sih Mas Imam mimpi-mimpi yang belum dicapai gitu terkait dengan pencaksilat tradisional ini? Kan tadi sudah tampil di ajang provinsi, malah di event dunia sudah juara 3. Ada lagi nggak sih mimpi yang belum dicapai oleh teman-teman dari pencaksilat tradisional ini, Mas? Iya, mimpi yang belum tercapai itu yang sangat mudah sebenarnya, tapi agak sulit. Bagaimana perkumpulan pencaksilat yang ada di Kabupaten itu bisa menjadi satu? Gitu. Makanya saya masih belum sempat ke kepulauan gitu. Oh iya, karena sementara ini masih yang daratan ya. Daratan. Yang kedua, saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya Sumeneb bagaimana menjadi kampung silat. Oh. Kalau Sumeneb kota keris, paling tidak Sumeneb adalah kampung silat. Gitu ya. Keris dengan silat nyambung. Iya. Betul. Kalau direncanakan di peragaan itu ada tugu keris, paling tidak di situ bergandengan dengan tugu orang main silat. Gitu. Iya, jadi itu karena luar biasa pencak silat tradisional yang ada di Sumeneb itu di tiap desa kadang ada gitu loh. Dari peragaan sampai ke kepulauan itu ada. Itu kendalanya apa sih, Mas? Nah ya kembali ini saya sudah pernah menyampaikan kepada tokoh
pemerintah itu sudah saya menyampaikan hal seperti itu, tapi sampai sekarang kan masih belum terrealisasi. Nah, oleh karena itu diupayakan nantilah 2025 itu bisa terrealisasi juga gitu lah. Ini kan sebenarnya kan bagian dari mengangkat budaya yang ada di Indonesia itu gitu loh, lewat pencak silat. Makanya Jadi mungkin nanti juga bisa jadi brandingnya Sumenep tuh. betul. Kira Sumenep Kota Keris dan apa tadi? Sumenep Kampung Silat. Kampung Silat. Jadi, Nah, Sumenep kalau kampung Inggris kan ada ya. Iya. Jadi paling tidak di tiap desa itu ada orang yang main silat. Nah, perkumpulan pencak silat itu dulu banyak yang vakum. Dengan adanya paguyuban, saya mencoba mendekati ke rumahnya masing-masing, ke kota-kota perkumpulan itu. Akhirnya dia mulai bangkit kembali. Jadi itu. Nah, dengan adanya bagaimana Sumenep menjadi kampung silat, ini kan luar biasa. Dan saya akan mencoba akan ketemu lagi dengan Bapak Bupati, bagaimana itu nanti bisa terrealisasi. Gitu. Semoga ya dalam waktu dekat. Terakhir nih Mas Imam, apa harapan untuk kedepannya nih? Ya, jadi harapan saya paling tidak karena paguyuban pencak silat tradisional ini yang saya ketua ini kan sifatnya lokal. Lokal, paling tidak pemerintah Kabupaten Sumenep juga bisa mengakomodir dan pedulilah kepada perkumpulan pencak silat tradisional ini. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan, paling tidak saya mempunyai cita-cita ke depan bagaimana Sumenep menjadi kampung silat. Satu. Terus yang kedua, melalui pencak silat ini paling tidak ada event festival itu bukan hanya tertumpu di kota. Paling tidak di X kewedanan itu ada perkumpulan pencak silat, misalnya seperti event. Gitu. Jadi biar mereka itu tidak hanya datang ke kota saja, tetapi di tempat itu juga ada pertunjukan. Karena festival ini sifatnya pertunjukan, tontonan gitu. Jadi itu harapan dari saya. Terus harapan juga kepada para perkumpulan silat yang ada di Kabupaten Sumenep, paling tidak dia akan menambah semangat. Bagaimana tambah semangat untuk berkreasi, untuk mencapai prestasi terutama lewat festival itu, dan nantinya juga menjadi daya tarik wisata tersendiri gitu. Jadi banyak ya cabang-cabangnya ya, bisa untuk menjalin silaturahmi, menambah relasi. Betul, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi tontonan, tuntunan. Dan apa ya namanya, kita bisa menyerap ilmu-ilmu baru. Betul. Baik. Terima kasih banyak sudah menjadi tamu saya malam ini, Mas Imam Syafi'i, Ketua Paguyuban Komunitas Pencaksilat Tradisional Keris Mustika Sumenep. Dan mudah-mudahan cita-cita yang disampaikan tadi bukan hanya sekedar jadi cita-cita, tapi segera terrealisasi ya Mas ya, mudah-mudahan ya. Salam juga untuk semua teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan juga sehat selalu menyertai kita. Baik ya. Terima kasih, dan pendengar, malam ini saya dapat ilmu baru dari teman-teman di komunitas Paguyuban Pencaksilat Tradisional Keris Mustika Sumenep. Mudah-mudahan menginspirasi bagi siapa saja yang menonton kami malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.